Halo teman-teman semua, masih dengan Advokat Agung sini dalam acara Ngoceh, Ngobrol dan Cerita tentang Hukum. Teman-teman, jadi ada sebuah kasus ya, ada perumahan di Bekasi yang mana seluruh warga yang tinggal di perumahan tersebut itu mereka mempunyai sertifikat hak milik. Namun walaupun mereka sudah mempunyai sertifikat hak milik ya, tapi mereka dieksekusi oleh pengadilan negeri setempat karena uh, dulu ada kasus di tahun 1997 yang mana kasus itu telah ada putusannya dan baru sekarang di tahun 2024 ini dieksekusi. Dan ya mirisnya itu teman-teman ya, warga negara yang sudah mempunyai sertifikat hak milik akhirnya harus gigit jari, harus dirugikan terkait eksekusi tersebut. Padahal secara undang-undang teman-teman bahwasanya bukti kepemilikan berupa hak milik itu adalah bukti yang paling tinggi derajatnya dibanding hak-hak yang lainnya ya. Namun kenapa? Ketika semuanya itu mereka itu mempunyai hak milik, bukti yang terkuat namun tetap saja masih bisa dieksekusi. Ya, inilah hukum Indonesia ya. Sebenarnya kalau menurut saya teman-teman, hemat saya harusnya ketua pengadilan negeri setempat ya itu harus lebih bijaksana agar kasus ini tidak menjadi seperti ini teman-teman. Karena begini, yang pertama yang saya dengar bahwasanya ketika hendak dilakukan eksekusi, warga melakukan perlawanan. Ya, mereka melakukan perlawanan ataupun mungkin penangguhan eksekusi atau apa ya. Dan harusnya ketika ada perlawanan seperti ini dari warga, harusnya ketua PN, ketua pengadilan negeri itu harus membatalkan dulu atau menunda terlebih dahulu eksekusi tersebut. Karena apa? Karena mereka pun ini alas hak yang mereka miliki itu adalah hak milik. Bukan ecek-ecek teman-teman, sekali lagi hak milik. Tetapi kenapa kok ketua pengadilan negeri mau atau tetap menjalankan eksekusi tersebut? Saya masih ingat teman-teman, ketika saya punya kasus ya, klien saya itu membeli sebuah rumah dari lelang bank, yang mana rumah tersebut itu merupakan objek hak tanggungan yang sudah macet, kemudian dilelang dan dibeli oleh klien saya. Dan kemudian ketika hendak kami eksekusi, dari pihak yang pemilik objek tersebut pada saat itu mereka tidak mau keluar dari rumah, mereka mengajukan gugatan teman-teman, mereka mengajukan perlawanan. Dan akhirnya apa? Walaupun klien saya itu adalah pemenang lelang dan sertifikatnya itu pun teman-teman sudah dibalik nama atas nama klien saya, namun ketika ada gugatan dari pihak yang hendak dieksekusi, ketua pengadilan negeri menunda eksekusi yang kami ajukan dengan alasan masih ada perkara. Padahal yang mengajukan gugatan tersebut adalah pihak yang sudah jelas-jelas mereka kalah, mereka tidak punya dasar hukum. Tetapi kenapa yang di PN Bekasi ya, kalau saya tidak salah, ketua pengadilan negeri mengabulkan agar terlaksana berjalannya eksekusi. Padahal warga ini pun memiliki sertifikat hak milik. Menurut saya ada sesuatu ya, menurut saya, dugaan saya. Jadi jangan hanya warga ini melakukan perlawanan ya. Ini juga harus bikin pengaduan lah ke Komisi Yudisial, bahkan ke Mahkamah Agung ataupun KPK sekalian, karena pasti ada sesuatu. Sebagai praktisi hukum tentu saja ya,
untuk mengabulkan supaya eksekusi itu berjalan, itu semuanya ada biayanya. Dan kita tidak tahu di sana itu entah ada biaya apa, yang pasti kalau untuk pendaftaran itu ada. Tapi siapa tahu teman-teman, di balik semuanya itu ada terjadi, ya jangan-jangan seperti itu ya teman-teman, sehingga akhirnya pengajuan permohonan eksekusi ini dikabulkan, ya. Jadi ini menjadi pertanyaan. Dan saya tidak mau berandai-andai, saya cuma nanya, jangan-jangan di balik semuanya itu ada sesuatu. Dan ya ini kembali lagi sangat merugikan warga ya, warga setempat yang sudah tinggal, yang sudah punya sertifikat hak milik. Mereka harus dieksekusi oleh jurusita, oleh pengadilan negeri. Semoga saja kasus ini bisa menjadi perhatian dan bisa dicarikan jalan keluar yang sama-sama menguntungkan ya teman-teman, karena mereka ini juga adalah pembeli yang beritikat baik, pembeli yang segala prosesnya, jual belinya itu dilakukan sesuai dengan undang-undang. Sekarang segala sesuatu yang berjalan sudah sesuai undang-undang, tetapi kenapa masih saja dirugikan secara hukum? BPN, bagaimana ini BPN? Anda selaku instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat, pada akhirnya sertifikat yang kalian keluarkan itu ternyata tidak punya dampak hukum apa-apa terhadap mereka yang tinggal di perumahan yang dieksekusi tersebut. Lantas selama ini punya gunanya apa punya sertifikat hak milik? Sudah membayar semuanya, tetapi kemudian dibatalkan. Semoga kasus ini bisa segera secepatnya selesai dan bisa memberikan solusi yang terbaik buat pihak-pihak yang berperkara. Terima kasih.